Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film yang mencerminkan kata-kata The Real jagain jodoh orang. Karena cuma di episode ini kalian akan dibuat tercengang dan terbagongkan melihat plot twist di atas plot twist. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah yang sangat cocok untuk kalian wahai para penjilat mantan. Dibuka dengan sebuah pernikahan keluarga yang sama-sama kaya melintir tanpa suntikan dana money laundry, yaitu Gita dan Kevin, di mana di pernikahan itu juga dihadiri oleh mantan Gita yang tiba-tiba ngespon sambil memberikan opa. Tutorial membuat mantan susah move on cek. Di sana kedatangan Aris cuman memberikan sarang beo yang artinya terima kasih sudah pernah menjadi sesuatu yang spesial di hatinya. Asik, spesial bapaknya lah. Paling juga udah ditukar sama serabi. Nah, selesainya pernikahan, saat malam pertama bukannya membuat gempa lokalan sambil konser, yang ada Gita dengan gebleknya malah berkata seperti ini. Ini seharusnya jadi hari yang bahagia buat kita berdua. Sebenarnya berat buat aku lupain semua masa lalu aku. Lah, kalau gitu kenapa nikah cuy? Di sana Kevin merekomendasikan Gita untuk cerita tentang masa lalunya biar otaknya plong, dan itu tentunya sangat diterima dengan Kevin, santuy sama cowok mah. Tapi kalau kebalikannya, kita sebagai pria yang cerita masa lalu lu gak usah ngarep kalau lu ngechat doi masih centang 2 di WA cuy. Apalagi story IG-nya udah quotes dari Mario Dendi. Mario Teguh. Hasil kita pun dibawa ke masa lalu Gita, di mana ia bertemu dengan Aris yang berawal dari membantunya mulung buku yang jatuh. Kalian sekolah kagak naik berapa kali cuy? Sekolah mana muridnya tua gini? Bahkan baru aja ngebantu ngerapiin buku, beberapa hari kemudian dengan bermodalkan bunga mawar yang dipetik di sekitaran pekarangan sekolah lalu digulung menggunakan sampul buku tulis, Haris pun menembak Gita tepat di hadapan para minion sekolah ini yang hasilnya pasti diterima. Ya kali kagak diterima, malu cuy. Namun setelah beberapa tahun pacaran, si Gita harus putus dengan Aris akibat Aris suka bentrok dengan sekolah lain mengikuti jalan Dilan, dan akhirnya ia pun benar-benar jadi Dilan. Dilanda kemiskinan, putus sekolah, lamar sana sini kagak keterima. Dilan. Karena perbedaan ini, Gita orangnya kaya sedangkan Aris masih kismin karena saking lamanya suka tawuran, sampai-sampai di portofolionya cuman berisikan kelebihan mampu menyerang menggunakan parang dan arit. Maka dari itu Gita memutuskan untuk menikah dengan Kevin yang dianggap hidup itu harus realistis. Nah, ini baru realistis ya woman. Sama-sama kaya cuy. Lu kartu ATM masih biru, ngarep dapat pasangan yang ATM prioritas. Nah, beberapa hari pun berlalu, kini kita mendapatkan surat dari Aris dan gue bakal ngasih tahu kalian ciri-ciri manusia pengangguran. Dan bakalan selalu ngejagain dan melihat kamu dari jauh. Itu dia, saking nganggurnya itu waktu digunain buat stalker mantan dari kejauhan anjing. Bahkan saat Kevin OTW tempat kerja, Aris pun dari kejauhan memantau Gita menggunakan bit embernya. Dan saat ada kesempatan, kini Aris mulai meneror Gita dengan sepucuk surat yang ditaruh di depan rumahnya. Rumah segede itu masa kagak ada satpamnya cuy. Rugi kali orang kaya. Merasa ada yang tak beres di rumah, kita pun pergi ke tempat kerja Kevin. Tapi ternyata tempat kerja Kevin lebih kagak beres lagi karena aduh. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke. Sayang. Nah, ini kenalin Nova, teman bisnis aku. Anjas, teman bisnis apaan kecap-kecup woi. Nggak sekalian itu cangkem di meet and greetin? Dan dengan gendengnya si Gita masih berpikir positif kalau mereka cuma teman bisnis tapi cupika-cupiki. Namun ketika di rumah mulailah si Gita berpikir negatif soal suaminya alias cemburu. Hasil sepulangnya Kevin, ia pun mencoba menenangkan hati istrinya dengan kata-kata buayanya. Gak ada yang lain di hati aku selain kamu. Meski Rudal masih meronta-ronta menginginkan wanita lain, gua kira babang ini kalem polos, ternyata asuhu. Keesokan harinya Gita kembali datang ke kantor tapi tak menemukan Kevin dengan perempuan lain. Dan setelahnya mengstalker beberapa detik suaminya, ia pun akan pulang. Dimana saat memesan ojek online, tiba-tiba Aris datang berusaha menyerempet Gita. Namun untungnya berhasil diselamatkan oleh Kevin yang kecepatannya mengalahkan Super Dede. Si Aris tahu aja kekuatan beton bisa mendelit orang. Setidaknya kalau tak bisa menyatu di dunia, kita bisa menyatu di akhirat. Asik, begitulah pemikiran Aris guys.
Nah, beberapa bulan setelah kejadian ini, Kevin bukannya melindungi Gita, yang ada ia malah jarang pulang, tahu-taunya digoyang seperti Bang Toyib. Bahkan tiap ditelepon yang ngangkatnya bukannya Kevin, melainkan operator. Tapi kalau kayak gini terus aku bosan juga. Di rumah sendiri kayak gini. Rumah segede gaban, bisa-bisanya dia bosen cuy. Kurangnya rasa bersyukur. Baru aja berkata kesepian, kini kita langsung dihibur dengan penampakan manusia gabut yang pagi-pagi buta meneror Gita. Ya, kalian bisa tebak kan ini siapa? Yap, benar. Jiwa-jiwa pengangguran. Beruntung kita langsung menelpon bapaknya, sehingga pagi harinya si bapak dan bapak mertuanya langsung cus barengan ke rumah untuk menjenguk Gita yang kesepian. Dimana tak berselang lama barulah muncul si Nobita yang pulang-pulang ngaku sibuk ngerjain proyek perusahaan, padahal aslinya mah lagi melakukan unboxingan. Aku sedang sibuk mengerjakan proyek papa dan juga ayah di kantor. Lagian lu kerja apaan sih bang sampai kagak bisa ditelepon? Di sini kita pun masih terlihat gendeng karena dengan polosnya ia masih percaya kalau suaminya adalah orang baik-baik bukan titisan begundal. Dan sepulangnya jadi Bang Toyib, kini Kevin pun mencoba memperbaiki hubungannya dengan menyewa jasa security meski cicilan masih di atas hutang negara. Hasil rumah segede gaban ini pun akhirnya diawasi oleh seorang security dengan cara bolak-balik 24 jam berada di depan Gita. Buset dah bang, dia cuma diteror bang. Ini udah kayak mau diserang teroris anjing. Pak? Ya bu? Aman? Aman bu. Bapaknya lah aman, dari tadi muter-muter bolak-balik di satu tempat. Baru aja bahagia ada pengawasan yang intensif, kini si Gita mendapatkan kabar kalau bapaknya lagi meet and greet dengan dokter kematian. Dimana saat OTW rumah sakit, rupanya bapak Gita sudah di-delete dari dunia karena jantungnya mendadak mengdak-dikduk ser ketika boker. Cilu bagela bener ini film cuy. Baru kemarin ketemu bapaknya malah udah melayang ke surga. Itu pun kalau dapat surga. Hari itu juga akhirnya si bapak dimakamkan. Buset, baru 5 hari yang lalu koit cuy. Dan di sana Aris juga datang tapi bukan sebagai badut penghibur melainkan malah jadi buronan. Karena dengan kedatangan Aris yang tiba-tiba kabur ini membuat Kevin auto melaporkan tindakan Aris yang sudah mengstalker istrinya tiap hari. Bahkan ingin mendelete nyawa istrinya menuju surga. Nggak apa-apa kan ketemu bapak di sana? Nggak, gelap. Sepulangnya dari pemakaman muncullah babang-babang kurir paket. Yang awalnya kita mengira bunga itu dari Kevin, tapi saat membukanya surprise. Pantesan aja Aris diputusin, cangkemnya penuh kegelapan anjing. Setelah membaca itu, kita langsung OTW rumah Aris untuk baku hantam dengan cangkem, tapi sayangnya si Aris sudah pindah dari LAN sekitar beberapa bulan yang lalu. Hasil saat Kevin pulang, bukannya mengajak Aris baku hantam dengan melacak menggunakan kekuatan uang-uangnya, Begunal diam-diam menghanyutkan ini malah menyuruh Gita untuk santuy aja karena besok mereka harus ketemuan dengan pengacara bapak Gita membicarakan soal surat wasiat. Nah ini, gua udah tebak alurnya kayak mana. Kok malah cuek? Padahal janjinya mau jagain aku terus. Ya itu karena lu kagak dicintai cuy, cuman mau perusahaan bapakmu doang. Serba salah, jadi nikah sama orang miskin salah, sama orang setara salah. Keesokan harinya kita pun dibuat bagong oleh pengacaranya yang ternyata adalah dokter kematian. Beliau ini benar-benar multitasking ya cuy. Dimana kata bapak kematian berkedok pengacara ini, kita dilimpahkan seluruh aset bapaknya termasuk perusahaannya. Namun dengan cangkem yang lembah lembut, kita langsung mengangkat suaminya menjadi direktur di perusahaan bapaknya. Sebab ia sama sekali tak memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan kecuali minta uang. Biasalah anak mami sedari kecil. Nah baru aja mendapatkan gelar sebagai direktur, keesokan harinya sifat Kevin auto berubah. Dimana ia tiba-tiba pulang malam dan saat ditanyai jawabannya malah marah-marah. Bahkan saat mau diajak mengwik-wikan oleh istrinya, si Kevin malah menolak dengan menjawab seperti ini. Kamu kan tahu aku lagi sibuk kerja. Anjas, secapek apaan sih bang? Udah ngalahin Raffi Ahmad aja kesibukannya anjing. Merasa tak dipedulikan oleh suaminya yang diam-diam membGGST-kan, kini kita pun menghibur diri dengan solo jogging. Ternyata kagak sendirian. Namun beruntung datanglah satpam Gita yang senang tiasa menemani Gita saat jogging. Bang, lu salah outfit bang. Hingga ketika Gita selesai jogging, dua preman mental energen ini masih mengintainya sampai-sampai datanglah seorang pria yang tiba-tiba membekap Gita membawanya kabur. Dan hal itu membuat dua preman ini kaget. Lah, perasaan ini di naskah kita yang disuruh nyulik Gita dah. Nah singkat waktu saat Gita terbangun, rupanya Babang Aris sudah mengikatnya di sebuah rumah dan di sini kita diberikan sebuah plot twist dari pengakuan Aris
Yang bilang kalau orang jahatnya adalah Babang Kevin sekaligus dalang dibalik kematian Bapak Gita. Justru aku culik kamu buat nyelamatin kamu dari dia. Sayangnya belum aja mengungkapkan kebegunalan Kevin, si Kevin tiba-tiba ngespon di sana begitu saja yang entah gimana caranya ini Babang tahu keberadaan Gita, biasalah sinetron. Hasil Gita pun berhasil diselamatkan dan dibawa pulang. Orang jahat itu ada ngomong sesuatu nggak sama kamu? Tapi kok kamu bisa tahu kalau aku diculik? Nah, mantep. Tapi untungnya si Kevin yang wajahnya seperti ahli IT ini dengan gampang bilang kalau ia telah meretas situs NASA untuk meminjam satelitnya mencari keberadaan Gita hingga Gita percaya, apalagi mengingat Kevin adalah lulusan IT terbaik di Universitas India. Setelah percakapan yang cukup bertele-tele, tiba-tiba Kevin pun beralasan ingin balik kantor karena ada serabi yang belum di-unboxing, ada meeting yang belum kelar. Biasalah pengusaha sukses setiap hari aja make jas. Namun gebleknya karena hari itu tanggal merah, kita pun merasa curiga dan langsung cus OTW kantor. Hasil kini kita pun berhasil menggerbek percakapan Kevin dengan Nova, rekan bisnis Kevin, yang ternyata selama ini Nova tanpa ria inilah yang tiap hari meneror Gita. Dan selain itu, wih, ini sakit hati seperti rungkat 7 keliling cuy. Nova, aku juga cinta sama kamu. Pernikahan aku dengan Sherry hanya pernikahan bisnis. Aduh, sakitnya sampai ke ulu atuh. Mendengar kebegunalan cangkem Kevin yang harusnya dilenyapkan menggunakan bom Little Boy, kita pun langsung masuk ke Battleland of Dawn hingga membuat mereka berdua terbagongkan. Terlebih lagi kita langsung mendorong Kevin sampai ia menggedik sebuah meja. Ini awas aja sampai buta ya. Gue gedik juga monitor gue, sumpah dah. Dan setelah memberikan pelajaran buat ponakan Ahtong ini, kita pun prepare buat pergi dari rumah, namun tiba-tiba dicegat oleh Bapak Kevin yang juga ikut dalam rencana Kevin menguasai perusahaan milik Bapak Gita. Anja, satu keluarga full begundal cuy. Di sana datanglah 2 preman mental Kiranti yang dulu pernah mengstalker Gita dari kejauhan, di mana ia menyuruh Gita masuk ke dalam mobil untuk diangkut dibawa ke sebuah ayo. Enggak dong. Dan di dalam mobil itu akhirnya terungkap kalau Bapak Kevin lah yang menghabisi Bapak Gita dengan cara mengurungnya di kamar mandi ketika lagi boker sampai aura-aura nya masuk ke dalam hidung, membuatnya sesak nafas lalu wasted seketika. Aduh, kasihan kali ya kematian Bapak Kevin, Bapak Gita. Selesai bercerita, senyum abang seperti coklat expired. Dan setelah sampai di lokasi tujuan dengan easy-peasy-nya mereka ingin melempar Gita dari jembatan. Kok bisa ya orang bikin wasted gampang gini? Apa jangan-jangan keadilan udah disuap karena saking kayanya? Cueks. Tapi untungnya datanglah Aris yang langsung melakukan baku hantam lalu pergi menggunakan motor NMAX meski cicilan masih nunggak 3 bulan. Hingga terjadilah balap-balapan mobil spare car versus motor anak San Mori yang tentunya juara satu masih dipimpin oleh kameramen. Dimana dengan pintarnya si bapak malah menyuruh anak buahnya lewat jalan pintas. Sehingga saat Aris melaju dengan kencangnya melewati sebuah jalanan. Bang, lu mau kemana bang? Terabas saja lah anjing. Ia pun tiba-tiba kena gedigan yang membuat Aris harus melakukan baku gedik 2 versus 1. Namun untungnya tak berselang lama datanglah pasukan bapak polisi yang entah gimana cara mereka ngespon di sana tiba-tiba padahal nangkep Peggy aja butuhin waktu 8 tahun. Enggak, canda bang, canda. Kebablasan gua. Hasil setelah tertangkapnya barudak korporat ini, dari sini kita belajar guys. Walaupun kalian punya uang sebanyak apapun, gak bakal bisa membeli keadilan di negeri ini cuy. Kalau emang salah ya salah. Ini Bapak Kevin aja banyak uang, polisi tetap nangkep. Jadi percaya aja sama Bapak kepolisian cuy. Kala itu kita pun dibawa ke rumah sakit untuk dipasangi selang bensin eceran ke hidungnya. Dimana setelah sadar Aris pun menceritakan kalau selama ini ia rela jadi pengangguran hanya untuk melindungi mantannya dari Kevin si ponakan Ahtong. Karena setiap hari Aris selalu mengintai rumah Gita, bahkan berhasil melihat perempuan menaruh surat cinta dari Starla yang selama ini dikira Aris yang meneror Gita. Dan di sisi lain saat bapak lampir ini dibawa ke kantor polisi, ia pun mencoba melarikan diri tapi karena kebanyakan ngegas sampai sesak napas, ia pun auto tepar dan saat anaknya datang bapaknya pun udah dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan mana. Nah yuk, kalau gini siapa yang jadi tersangka cuy? Harusnya nggak usah ditangkap itu biar nggak kena serangan jantung ya kan? Sama aja kayak kita lagi dibegal kan? Santuy aja, jangan ngelawan, kalau ngelawan terus begalnya kenapa-kenapa ya auto jadi tersangka. Cuaks.
Beberapa hari kemudian akhirnya Kevin ikutan ngeyatim seperti Gita. Terlebih lagi kini harus ditinggalkan oleh Gita beserta harta tahtanya juga. Namun yang bikin kita bagong di sini, setelah semua ke-BGGST-an ini, si Gita bisa-bisanya malah mau memaafkan Kevin dan juga Nova. Bahkan beberapa harinya lagi setelah surat keputusan penceraian terbit, mereka pun sah cerai dan memulai lembaran baru, di mana akhirnya Gita menikah dengan Ari, sedangkan Kevin kesana dengan membawa calon istri barunya yaitu Nova. The real Kevin adalah pemenang quotes jagain jodoh orang. Sumpah, ini film kagak nyangka gue plot twistnya sebrutal ini. Gue kira begunalnya cuman Kevin, ternyata Rami. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menilai besarnya cinta dari seberapa besar materi yang dimiliki oleh pasangan. Asik. Kadang pasangan ada yang mulai dari nol, maka dari itu dukung dia sampai dia berproses menjadi 100%, karena kalian akan bisa menikmati kebersamaan dan saling takut kehilangan jika kalian sama-sama berproses dari nol, daripada kalian mencari yang udah 100% tapi ujung-ujungnya diperlakukan sesuka hati. Yang si gua Wisnu, stay wak-wak guys.